Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami pada pembelajaran IPA SMP MTS. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cahaya dan optik. Bersama kami Arista Indriawati dari MTS Negeri 1 Cilacap. Peta konsep yang akan kita pelajari pada materi cahaya dan optik antara lain adalah yang pertama bahwa kita akan membahas tentang sifat cahaya. Kita juga akan membahas tentang cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Kita masuk pada materi yang pertama tentang sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya yang pertama adalah bahwa cahaya merambat lurus. Jadi kita lihat bahwa pada sinar lampu senter, kita akan melihat bahwa pada lampu senter tadi ternyata rambatan sinarnya adalah lurus. Selain itu juga sinar matahari, dia juga akan merambat lurus ke bumi. Begitu pula berkas cahaya pada sebuah lubang yang terlihat lurus. Kita lihat di sini, lampu senter ternyata di kegelapan akan terlihat bahwa arah rambatannya adalah lurus. Sifat sinar yang kedua adalah bahwa cahaya dapat dipantulkan. Di suatu ruangan gelap, senter dinyalakan dan diarahkan ke cermin, ternyata cahaya memantul ke arah yang berlawanan. Artinya cahaya dapat dipantulkan. Kita lihat di sini. Jadi kalau ada sinar dari senter diarahkan ke kaca, maka dari kaca tadi ternyata arahnya akan dipantulkan. Untuk sifat sinar cahaya yang ketiga, kita lihat adalah bahwa sinar dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan cahaya setelah melalui medium rambat yang berbeda kerapatannya. Kita lihat di sini misalnya ada sebuah pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Pada saat pensil dimasukkan ke dalam air, maka di bagian atas yang belum masuk ke air kita terlihat di situ ternyata tampak tidak sama dengan saat dia dimasukkan ke dalam air, sehingga terlihat seolah-olah seperti terputus atau patah. Itu karena adanya pembelokan cahaya, di mana cahaya merambat dari medium udara tadinya yang kurang rapat menuju ke medium air yang lebih rapat, sehingga di sini terjadi pembelokan cahaya. Sehingga pensil yang dimasukkan ke dalam air terlihat seolah-olah di situ terputus karena adanya pembelokan cahaya. Untuk sifat yang keempat adalah cahaya dapat diuraikan menjadi berbagai macam warna. Contohnya di sini ada gambar pelangi, ya. Di situ kita lihat bahwa pelangi terjadi karena adanya penguraian cahaya putih matahari saat mengenai tetesan air hujan, sehingga mengalami penguraian menjadi berbagai warna cahaya. Sifat cahaya yang berikutnya adalah bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Kita lihat di sini bahwa ada cahaya matahari yang bisa masuk melewati kaca. Ya. Jadi cahaya mampu menembus dan melewati benda bening seperti kaca, air jernih, botol bening, dan lainnya. Sifat cahaya yang terakhir adalah bahwa gelombang cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Karena pada gelombang cahaya itu merupakan cahaya yang bergetar adalah medan elektromagnetik dan merambat di ruang tanpa memerlukan medium. Jadi itu adalah gelombang elektromagnetik. Selanjutnya kita akan bahas tentang cermin. Nanti yang akan kita bahas pertama adalah tentang cermin datar. Sedangkan yang kedua, kita juga akan membahas tentang cermin cekung, kemudian akan kita bahas juga tentang cermin cembung. Mari kita mulai untuk cermin yang pertama, yaitu cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang memiliki permukaan datar seperti sebuah garis lurus, di mana sifat bayangan pada cermin datar itu adalah
tegak, maya atau semu, dan sama besar. Sifat sama besar artinya adalah bahwa besar dan tinggi benda sama dengan benda dan tinggi bayangan. Kemudian bayangan pada cermin datar berkebalikan atau tertukar. Misalnya tangan kanan di cermin akan tampak menjadi tangan kiri dan sebaliknya. Ini contohnya bahwa di sini kita lihat ada gambar kita dan bayangan kita. Ternyata di situ kita lihat sifatnya adalah sama-sama tegak, maya, sama besar, tetapi berkebalikan. Tangan kanan akan terlihat menjadi seperti tangan kiri. Nah, kita masuk pada cermin cekung. Cermin cekung memiliki muka cermin berbentuk cekungan ke dalam seperti wajan penggorengan. Cermin cekung berfungsi untuk memantulkan dan kemudian memfokuskan cahaya yang datang. Cermin cekung atau konkav biasa disebut sebagai cermin positif karena bersifat memfokuskan sinar atau konvergen. Titik fokus cermin cekung berada di depan cermin sehingga bersifat real dan bernilai positif. Maka kita lihat bagaimana nanti pembentukan bayangan pada cermin cekung. Tapi sebelumnya kita harus ingat dulu ada beberapa hal yang mungkin perlu kita kenali pada proses pembentukan bayangan pada cermin cekung. Yang pertama, di situ akan ada gambar. Kemudian kita lihat bahwa pada titik P ada titik P, itu ada juga yang dituliskan sebagai titik M, itu merupakan titik pusat kelengkungan cermin. Kemudian ada titik O, itu adalah titik pusat bidang cermin. F itu adalah titik api atau titik fokus cermin. Kemudian ada O ke P, itu sama dengan R, itu jari-jari kelengkungan cermin. Kemudian jarak dari O ke F itu sebagai F kecil, itu adalah jarak titik api atau jarak fokus yang panjangnya setengah dari R atau setengah dari jari-jari kelengkungan cermin. Perpanjangan O ke M ini kita katakan sebagai sumbu utama. Kita lihat bagaimana pembentukan bayangan pada cermin cekung. Ada beberapa bagian ruang yang biasa kita lihat pada pembagian ruang di dalam pembentukan bayangan pada cermin cekung. Ruang 1 itu adalah ruang yang terletak di antara titik O dan titik F. Sedangkan ruang 2 berada di antara titik F dan titik P atau titik M. Kemudian ruang 3 adalah ruang di belakang titik P atau titik M. Dan ruang 4 itu berada di belakang cermin. Ya, mari kita mulai untuk pembahasan sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama, setiap sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan menuju titik fokus di depan cermin. Jadi kita lihat di sini. Sinar datang sejajar sumbu utama. Pada garis merah ini sinar datangnya sejajar dengan sumbu utama, maka akan dipantulkan menuju titik fokus di depan cermin. Itu sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua. Setiap sinar datang yang menuju titik fokus di depan cermin akan dipantulkan menjadi sejajar dengan sumbu utama. Jadi kita lihat di sini ada sinar yang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Mohon maaf itu di tulisan salah, sebenarnya bukan di depan lensa tetapi di depan cermin. Ya. Selanjutnya yang ketiga, setiap sinar datang yang menuju titik pusat cermin akan dipantulkan kembali akan dipantulkan kembali dari pusat kelengkingan cermin tadi yang merupakan jari-jari kelengkingan cermin. Kita lihat di sana, menuju ke pusat kelengkingan cermin akan dikembalikan ke pusat kelengkingan cermin tersebut. Selanjutnya bagaimana pembentukan bayangannya pada cermin cekung. Misalnya ada benda diletakkan di ruang 2 di depan cermin cekung. Bagaimanakah pembentukan bayangannya?
Kita lihat kita bisa menggunakan 2 dari 3 sifat sinar istimewa yang ada pada cermin cekung. Misalnya yang pertama, kita menggunakan sifat yang pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama pada garis hijau akan dipantulkan menuju titik fokus. Itu sifat sinar yang pertama. Kemudian kita gabungkan dengan sifat sinar yang kedua, bahwa sinar datang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, dari perpotongan antara sinar yang dipantulkan tadi, maka akan dihasilkan bayangan. Kita lihat di sini, bayangannya adalah di sini. Ya, jadi perpotongan dari kedua sinar pantul tadi dengan menggunakan 2 sinar istimewa pada cermin cekung akan dihasilkan bayangan. Dari sini kita bisa melihat bagaimana bayangannya. Yang pertama, karena dia terletak di depan cermin, maka bayangannya adalah nyata. Yang kedua, terbalik. Tadinya berdiri, dia akan seperti ke bawah itu ya, sehingga dikatakan terbalik. Kemudian yang berikutnya adalah diperbesar. Yang selanjutnya adalah dia bayangannya berada di ruang 3. Selain itu, kita lihat di sini tadi karena bayangannya terbalik, tadinya menuju ke atas, sekarang di sini bayangannya adalah menuju ke bawah. Jadi sifat bayangan jika benda diletakkan di ruang 2 di depan cermin cekung adalah nyata, terbalik, diperbesar, dan bayangan terletak di ruang 3. Itu adalah contoh pembentukan bayangan pada cermin cekung. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu pemanfaatan cermin cekung. Contoh pemanfaatan cermin cekung adalah sebagai pengumpul sinar matahari pada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS tenaga surya, dan sebagai pemantul pada setiap lampu sorot senter sehingga cahaya yang dihasilkan tidak menyebar. Kemudian kita masuk pada cermin cembung. Cermin cembung memiliki muka cermin berbentuk cembung keluar seperti setengah bola. Cermin cembung berfungsi untuk memantulkan dan kemudian menyebarkan cahaya yang datang. Cermin cembung atau konveks biasa disebut sebagai cermin negatif karena bersifat menyebarkan sinar cahaya atau divergen. Titik fokus cermin cembung berada di belakang cermin sehingga bersifat maya dan bernilai negatif. Ini contohnya dari cermin cembung. Contoh pemanfaatan cermin cembung adalah pada kaca spion, karena cermin cembung memberikan area penglihatan yang lebih luas dibandingkan dengan cermin datar. Cermin cembung juga digunakan pada cermin tikungan. Di tikungan atau di persimpangan di jalan raya, biasanya juga dipasang cermin tikungan yang menggunakan cermin cembung. Selain di tikungan, cermin ini juga dipasang di sudut jalan yang memiliki area yang tidak terlihat oleh pengemudi kendaraan atau area blind spot. Ya, blind spot untuk menghindari kecelakaan. Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh pemanfaatan dari cermin cembung, di mana pada spion mobil menggunakan cermin cembung karena untuk memberi area penglihatan yang lebih luas. Kemudian ada cermin tikungan, itu dipasang untuk menghindari kecelakaan di daerah blind spot. Selanjutnya, beberapa sifat cermin cembung antara lain bahwa cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya atau disebut divergen. Karena sifatnya yang menyebarkan cahaya dan titik fokusnya ada di belakang cermin, maka nilai fokusnya adalah negatif. Sifat bayangan yang dipantulkan pada cermin cembung bersifat maya atau semu, tegak, dan diperkecil karena ukuran bayangannya lebih kecil dari ukuran bendanya. Kita lihat pada bagian-bagian cermin cembung, itu mungkin sama seperti pada bagian cermin cekung ya. Di situ nanti kita lihat kembali ya.
Di situ ada titik O, ada titik F, ada titik M. Titik M ini juga yang disebutkan sebagai titik P atau titik R juga, tergantung dari bagaimana nanti yang menggunakannya. Ya, di situ titik M adalah pusat kelenggangan cermin, F adalah titik fokus. Jarak dari O ke M atau R itu merupakan jari-jari kelenggangan cermin, sedangkan jarak dari O ke F itu adalah sebagai F adalah jarak titik api, panjangnya setengah dari R, jari-jari kelenggangan cermin. Kemudian panjang OM ini kita katakan sebagai sumbu utama cermin. Ya, kita lanjutkan dengan sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Antara lain bahwa sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang yang menuju titik pusat kelenggingan cermin dipantulkan kembali seolah-olah berasal dari titik pusat kelenggingan cermin tersebut. Ini bisa kita lihat pada gambarannya. Yang pertama tadi, sinar datang sejajar sumbu utama. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Kemudian sifat yang kedua, sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sedangkan yang ketiga, sinar datang menuju ke titik pusat kelenggingan cermin dipantulkan kembali seolah-olah berasal dari pusat kelengkungan tersebut. Ini adalah contoh sifat sinar istimewa pada cermin cembung. Bagaimana pembentukan bayangan jika benda diletakkan di depan cermin? Di sini kita lihat ada benda diletakkan di depan cermin, maka kita bisa menggunakan 2 dari 3 sifat sinar istimewa yang ada pada cermin cembung. Benda diletakkan di depan cermin cembung, di mana diletakkannya dekat, maka yang pertama kita menggunakan sifat yang pertama bahwa sinar sejajar sumbu utama, maka akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Itu sinar yang pertama. Sedangkan yang kedua, sinar menuju pusat kelengkungan cermin, maka seolah-olah akan dipantulkan kembali dari pusat kelengkingan cermin tersebut. Nah, perpanjangan dari titik potong tersebut, perpotongan dari titik pantulan tersebut akan dihasilkan sebagai bayangan. Nah, di sini kita lihat bayangan seperti itu. Ternyata dia ada di belakang cermin. Jadi kita lihat sifat bayangannya adalah maya, tegak, diperkecil. Ya, demikian tadi pembahasan kita pada materi cahaya dan optik, khususnya untuk pembahasan dari sifat-sifat cahaya sampai pada cermin, baik itu cermin datar, cermin cekung maupun cermin cekung. Sekian pembelajaran dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.